Pi Network new update today. Dunia kripto sedang memasuki babak baru. Tapi di tengah hiruk-pikuk ribuan proyek dan hype token baru, hanya sedikit yang benar-benar berani menjawab pertanyaan terbesar. Bagaimana teknologi ini bisa digunakan dalam kehidupan nyata? Dan itulah mengapa Pi Network kembali jadi sorotan besar tahun ini. Setelah lebih dari 6 tahun pengembangan tertutup, Pi kini mulai menunjukkan bentuk nyatanya, bukan hanya konsep, tapi ekosistem yang benar-benar hidup, dengan jutaan pengguna, aplikasi, dan kolaborasi yang berjalan di atas blockchain-nya sendiri. Dalam video kali ini, kita akan membahas pembaruan terbaru Pi Network, mulai dari visi global yang dibawa langsung oleh pendirinya di ajang internasional, hingga bukti nyata dari proyek-proyek komunitas yang sudah menggunakan Pi di dunia nyata. Jadi, sebelum kamu menilai Pi hanya dari rumor atau harga, mari kita lihat kenapa proyek ini bisa jadi salah satu pondasi penting masa depan blockchain dan AI. Konteks global kripto dan AI. Dunia kripto saat ini sedang mengalami pergeseran besar. Setelah bertahun-tahun dibanjiri hype, proyek cepat, dan token spekulatif, kini pasar mulai sadar, teknologi tanpa utilitas tidak akan bertahan lama. Kita telah melihat begitu banyak proyek yang dulu digadang-gadang revolusioner, tapi kini menghilang begitu saja. Bukan karena timnya lemah, atau idenya salah, melainkan karena mereka tidak pernah benar-benar membangun nilai yang bisa digunakan manusia. Selama ini, industri kripto lebih sibuk memperdagangkan narasi ketimbang menciptakan solusi. Harga token naik karena tren, lalu turun saat minat hilang. Namun di luar itu, tak ada produk, tak ada pengguna, tak ada ekonomi yang nyata berjalan di dalam jaringan mereka. Di sisi lain, kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah dunia dengan sangat cepat. Dari otomatisasi bisnis, industri kreatif, hingga sektor keuangan, AI menciptakan efisiensi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dunia mulai bertanya, kalau AI bisa menciptakan nilai dalam skala besar, siapa yang mendistribusikan nilainya? Jawabannya ada di blockchain. AI menghasilkan nilai, dan blockchain adalah sistem yang mendistribusikannya secara adil dan transparan. Dan di tengah momentum besar inilah, Pi Network kembali mencuri perhatian. Bukan karena spekulasi harga, tapi karena visinya jelas, membangun ekonomi digital yang berpusat pada manusia, utilitas, dan teknologi yang benar-benar digunakan. Visi Cheng Diaofan di token 2049. Dr. Cheng Diaofan, pendiri Pi Network, akhirnya muncul dan membagikan visinya secara terbuka di ajang token 2049, salah satu konferensi blockchain terbesar di dunia. Dalam pidato itu, ia tidak berbicara soal harga, listing, atau roadmap singkat, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, masa depan masyarakat ketika AI dan blockchain bersatu. Dr. Fan memulai dari satu pertanyaan mendasar. Kalau tenaga manusia perlahan digantikan oleh AI, bagaimana cara dunia mendistribusikan kekayaan di masa depan? Selama ratusan tahun, sistem ekonomi kita bergantung pada tenaga kerja manusia sebagai dasar distribusi kekayaan. Kita bekerja, kita dibayar, itulah mekanisme utama ekonomi modern. Tapi dengan AI yang kini mampu menghasilkan karya, menulis kode, menciptakan musik, bahkan membuat keputusan bisnis, peran tenaga manusia mulai bergeser. Artinya, dunia akan menghasilkan nilai dalam jumlah sangat besar, tapi tanpa jalur distribusi yang adil, nilai itu bisa terakumulasi di tangan segelintir pemilik teknologi. Disinilah Dr. Fan menempatkan blockchain, bukan sekadar teknologi transaksi, tapi sistem distribusi sosial baru. Menurutnya, blockchain bisa menjadi jembatan antara produktivitas AI dan keadilan ekonomi. Blockchain memastikan nilai yang diciptakan AI terdistribusi secara transparan, terverifikasi, dan global, tanpa bergantung pada institusi atau perantara tradisional. Dalam konteks ini, Pi Network bukan hanya proyek kripto, tapi eksperimen sosial ekonomi terbesar. Menciptakan infrastruktur di mana setiap individu, bukan hanya investor, bisa ikut memiliki bagian dari ekonomi digital yang sedang lahir. Dr. Fan juga menyoroti bagaimana industri kripto saat ini terjebak dalam budaya cepat untung. Banyak proyek menciptakan token untuk ditukar, bukan untuk digunakan. Ia menegaskan, nilai sejati hanya muncul dari utilitas dan produksi nyata di dalam blockchain. Maka fokus Pi sekarang adalah membangun ekosistem yang produktif, bukan sekadar liquid. Memberi ruang bagi orang biasa untuk berpartisipasi, membangun, dan menciptakan aplikasi yang memberi manfaat. Visi ini bukan hanya tentang teknologi, ini tentang redistribusi kekayaan digital. AI menciptakan kekuatan baru dalam produksi, dan blockchain, seperti Pi Network, memberi sistem yang adil agar nilai itu bisa dimiliki semua orang. Dan kalau visi ini benar-benar terwujud, Pi bisa menjadi model ekonomi baru di era pasca AI, di mana kesejahteraan tak lagi bergantung pada siapa yang punya modal, tapi pada siapa yang berkontribusi di dalam jaringan.
Masalah dalam industri kripto. Setelah mendengar visi besar itu, kita perlu jujur melihat kondisi industri kripto hari ini. Selama beberapa tahun terakhir, kripto memang tumbuh pesat, tetapi sebagian besar pertumbuhan itu datang dari likuiditas dan spekulasi, bukan dari penggunaan nyata. Pasar dibanjiri proyek yang menjanjikan revolusi, namun ujung-ujungnya hanya menciptakan token untuk diperdagangkan, bukan digunakan. Setiap tren baru, entah itu DeFi yield farming, NFT hype, atau memecoin, selalu mengikuti pola yang sama, cepat naik, lalu perlahan menghilang ketika gelombang spekulasi reda. Bahkan ketika lembaga keuangan besar mulai masuk lewat ETF Bitcoin atau Ethereum, fokus pasar tetap sama, harga dan likuiditas, bukan utility atau real adoption. Akibatnya, industri ini seperti berputar di treadmill. Volume bergerak, grafik naik turun, tapi tidak ada jarak yang benar-benar ditempuh. Sebagian proyek yang memiliki teknologi bagus justru tenggelam karena kalah oleh narasi jangka pendek. Banyak pengembang akhirnya lebih tertarik membuat proyek cepat laku ketimbang membangun produk yang benar-benar berguna. Dan inilah kritik utama Chengdiao Fan. Ketika insentif di dunia kripto lebih menghargai trading daripada pembangunan, industri ini akan selalu kekurangan nilai nyata. Maka, satu-satunya jalan keluar adalah mengubah orientasi, dari likuiditas ke utilitas, dari spekulasi ke penciptaan nilai. Dan disinilah Pi Network berusaha membalikan arus, bukan hanya membuat token yang bisa diperdagangkan, tapi ekosistem yang bisa digunakan dan menghasilkan dampak ekonomi nyata. Solusi nyata dan ekosistem utilitas Pi Network. Di tengah industri kripto yang masih terjebak pada hype dan likuiditas, Pi Network mengambil arah yang berbeda, fokus membangun fondasi nyata dari sebuah ekonomi digital baru. Langkah pertama yang mereka tempuh adalah verifikasi identitas dan kepercayaan. Saat sebagian besar blockchain berjuang melawan akun anonim dan bot, Pi justru membangun sistem KYC native terbesar di dunia kripto. Lebih dari 15 juta pengguna terverifikasi, dari total sekitar 16 juta pengguna aktif. Ini bukan angka sembarangan. Di dunia blockchain, memiliki basis pengguna yang sudah diverifikasi identitasnya artinya Pi telah menyiapkan infrastruktur legal dan compliance yang sangat langka di sektor ini. Artinya, ekosistem Pi bisa terhubung langsung dengan dunia finansial nyata tanpa harus melanggar regulasi. Langkah berikutnya adalah membangun alat keuangan terdesentralisasi, seperti DEX, AMM, dan liquidity pool yang kini sudah tersedia di testnet. Tapi tujuannya bukan sekadar untuk trading, melainkan untuk edukasi finansial massal. Dengan menyediakan alat DeFi ini di lingkungan yang aman dan tertutup, jutaan pengguna bisa belajar bagaimana sistem keuangan Web3 bekerja, tanpa risiko kehilangan aset. Semua ini mengarah pada satu konsep penting, utility first ecosystem. Pi tidak ingin nilai datang dari harga token, tapi dari penggunaan nyata di dalam jaringan. Karena dalam ekonomi digital masa depan, nilai sejati bukan berasal dari seberapa cepat token berpindah tangan, tapi dari seberapa besar teknologi itu digunakan untuk menciptakan nilai baru. Dan Pi sedang membuktikan bahwa transisi itu memang mungkin. Integrasi AI dan App Studio. Setelah membangun fondasi identitas dan infrastruktur keuangan, Pi Network kini melangkah ke fase berikutnya, menciptakan ekonomi baru berbasis AI. Melalui peluncuran Pi App Studio, Pi membuka peluang bagi siapapun, bahkan yang tidak memiliki kemampuan teknis, untuk membuat aplikasi, mengelolanya, dan langsung menawarkannya kepada jutaan pengguna di dalam ekosistem Pi. Bayangkan, seseorang yang tidak tahu coding bisa membuat aplikasi marketplace sederhana, chatbot layanan pelanggan, atau bahkan toko digital berbasis AI yang otomatis melayani pembeli. Semuanya bisa berjalan di jaringan Pi, dengan pembayaran langsung menggunakan Picoin. Misalnya, seorang pengguna bisa membuat AI-powered store yang menjual produk digital seperti e-book, desain, atau kursus mini. AI mengatur katalog, menjawab pertanyaan pembeli, dan bahkan menulis deskripsi produk secara otomatis. Pembeli membayar dengan Pi, dan transaksi tercatat secara transparan di blockchain. Dengan cara ini, Pi tidak hanya membangun blockchain, tetapi memberi alat agar siapapun bisa menjadi bagian dari ekonomi digital. Dan inilah bentuk baru dari tenaga kerja digital yang disampaikan oleh Chengdiao Fan. Bukan lagi menjual waktu dan tenaga, tetapi menggunakan AI untuk menciptakan nilai, dan mendistribusikan hasilnya melalui blockchain. Perpaduan ini, AI sebagai mesin produksi dan blockchain sebagai mesin distribusi, bisa menjadi fondasi sistem ekonomi global berikutnya. Dan Pi, melalui App Studio, sudah mulai membuka jalan ke arah itu. Pameran Hackathon 2025. Setelah memahami visi dan fondasinya, sekarang mari kita lihat bukti nyatanya. Dalam ajang Hackathon Pi Network 2025, komunitas global Pi menampilkan berbagai proyek luar biasa yang menunjukkan bagaimana ekonomi digital Pi mulai terbentuk, bukan sekadar konsep, tapi produk yang benar-benar berjalan di ekosistemnya. Salah satu contohnya adalah StarMax,
platform loyalty dan reward berbasis Pi. Melalui sistem ini, pengguna bisa menggunakan Pi untuk mendapatkan diskon, cashback, atau hadiah di berbagai toko. Transaksi terasa seperti permainan, cepat, mudah, dan menyenangkan. Tanpa kartu fisik, semuanya berbasis QR Code. Lalu ada Reload Pay, marketplace untuk pembelian digital card dan top-up lebih dari 300 merek di seluruh dunia. Pengguna bisa membeli pulsa, voucher game, hingga kartu langganan digital langsung dengan Pi. Ini menunjukkan langkah nyata menuju Pi sebagai alat pembayaran digital global. Proyek berikutnya, Pulse, berfungsi seperti LinkedIn versi blockchain. Di sini, pengguna bisa menulis artikel profesional, berbagi pengalaman, bahkan mendapatkan tip dalam bentuk Pi dari komunitas. Ini membuka jalan menuju ekonomi pengetahuan di dalam ekosistem Pi. Ada juga Connect Pi, media sosial eksklusif bagi para pioneers, lengkap dengan sistem langganan premium, donasi komunitas, dan fitur verifikasi berbasis Pi. Sebuah bukti bahwa sosial media Web 3 bisa hidup tanpa iklan, tapi dengan dukungan ekonomi komunitas itu sendiri. Dari sisi hiburan, proyek seperti Bomb Studios Arcade dan Spotnori memperkenalkan cara baru menikmati game dan komik, sambil tetap melibatkan transaksi Pi di dalam gameplaynya. Bahkan ada proyek futuristik seperti Truth Web AI, asisten pintar yang bisa menulis kode, menganalisis data, hingga membuat gambar AI secara langsung, semuanya didukung oleh transaksi Pi. Semua proyek ini mungkin tampak beragam, tapi punya satu benang merah yang sama. Pi bukan lagi sekadar token yang ditambang di ponsel. Ia mulai menjadi bahan bakar bagi ekosistem digital yang hidup, di mana transaksi, kreativitas, dan inovasi benar-benar terjadi di atas blockchain-nya sendiri. Dan disinilah perbedaan besar Pi dibanding proyek kripto lain. Ia tidak menjual mimpi, tapi membangun realitas digital baru, langkah demi langkah, bersama komunitas globalnya. Analisis makro dan motivatif. Kalau kita lihat lebih luas, Pi Network sebenarnya sedang berdiri di garis depan evolusi besar dunia blockchain. Di satu sisi, proyek-proyek seperti Solana dan Ton berhasil menonjol lewat kecepatan transaksi dan integrasi dengan aplikasi besar. Tapi ada satu hal yang belum mereka pecahkan, hubungan langsung antara blockchain, identitas manusia, dan ekonomi dunia nyata. Disinilah Pi punya keunggulan unik. Dengan basis pengguna KYC terbesar, infrastruktur DeFi internal, dan integrasi AI yang terus berkembang, Pi berpotensi menjadi proyek pertama yang benar-benar menggabungkan RWA, AI, dan komunitas global dalam satu ekosistem produktif. Apakah Pi akan menjadi pionir ekonomi digital berbasis AI pertama yang bertahan? Jawabannya belum pasti, tapi arah yang ditunjukkan sekarang jelas. Bukan sekadar kripto, tapi fondasi ekonomi baru. Dan kalau visi ini terus konsisten, Pi bisa menjadi contoh bahwa masa depan Web 3 tidak harus dimulai dari modal besar, tapi dari partisipasi manusia dan nilai yang diciptakan bersama. Sekarang saya ingin tahu pendapat kamu. Apakah kamu percaya Pi Network benar-benar bisa menjadi jembatan antara AI dan ekonomi manusia di masa depan? Atau menurutmu, masih ada tantangan besar yang belum mereka pecahkan? Tulis pandangan kamu di kolom komentar. Karena diskusi dari komunitas seperti inilah yang membantu kita semua melihat arah industri ini dengan lebih jernih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta tekan tombol hype agar video ini bisa menjangkau lebih banyak pionir di seluruh dunia. Saya J-Coin, dan di sini kita tidak sekadar bicara hype. Kita membedah masa depan digital dengan logika.